Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas ulang lagi analisa saham Hexa atau Hexindo Adi Perkasa yang sudah pernah saya bahas tanggal 7 September 2023 ya. Ini terakhir bursa di bulan April karena masih libur lebaran, itu harganya di close di 6250. Seperti biasa nanti kita akan update Hexa ini dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya, kemudian dari seasonality, dari bandarmologi dan teknikal ya. Kita akan review pola teknikal yang saya sudah update di video saya sebelumnya dan kedepannya akan seperti apa. Oke, Hexindo Adi Perkasa atau Hexa ini listing di bursa 95 ya, dengan IPO price-nya 2.800 dan pernah stock split 2 kali ya. 1/2 tahun 2000 dan 1/5 tahun 2004 ya. Jadi harga IPO-nya setelah stock split itu adalah 280 dan harga saat ini itu naik 2.132% ya, atau nilai asetnya teman-teman kalau pegang dari IPO itu sudah menjadi 2.232% asetnya ya, plus modalnya. Belum termasuk dividen, di mana dividennya juga cukup besar ya. Untuk kinerja harga sahamnya sejak 10 tahun terakhir ini sedang floating profit kebanyakan, kecuali yang teman-teman beli 6 bulan yang lalu ya. Ini karena habis ada dividen, harganya turun, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Untuk tahun ini sendiri sudah naik 16,28% ya. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 6.950 dan terendahnya di 5.125 ya. Harga saat ini lebih mendekati ke harga tertingginya setahun terakhir. Profile company-nya ini di web IDX belum lengkap, teman-teman bisa cek aja di websitenya ya, untuk alamat kantor, email dan sebagainya. Ya, jadi ini bidang usahanya perdagangan alat berat ya, mesin konstruksi dan kendaraan berat. Nah, ini bisnis lainnya teman-teman ya, dia ada penjualan alat berat tadi sudah diinfokan ya, ada penyewaan juga, trade in, dia juga melayani suku cadangnya juga, spare part terutama ya alat berat ya. Spare part alat berat, ada kontrak pemeliharaan penuh juga, ada remanufaktur dan juga pengelasan. Nah, ini komposisi kepemilikan saham update-nya per 30 Juni 2023. Ini saya ambil dari public expose-nya ya, di mana pengendalinya itu sekisar ada 3 pengendali. Yang pertama adalah HCM ya, di mana ini pengendali dengan kepemilikan paling besar. Kemudian yang kedua adalah Itochu ya, ketiga adalah Hitachi atau Construction Machinery ya, Asia Pacific yang di Singapura. Ya, ini ada hanya 5%. HMAP ya, untuk publiknya ini 21,29%. Dan ini adalah sebarannya teman-teman, sebaran operasional dari Hexa ini ya, dari Sumatera, ini Bangka Belitung, Pulau Jawa. Wah, ini mana ini ya? Ini Bali, ini di mana nih? Saya nggak hafal ya. Ini Sulawesi, ada di Papua juga ya. Nusa Tenggara kalau nggak salah ya, atau di mana nih ya, saya lupa ya. Teman-teman ada yang tahu. Kemudian ini ya alat beratnya, mereknya ada Hitachi ya dan Bell ya, ada 2 ya, Bell dan Hitachi. Nah, ini teman-teman ya untuk update periode 9 bulan pertama, karena Hexa ini tutup bukunya per Maret ya, beda dengan emiten lain yang tutup bukunya adalah per Desember. Ini per Maret, jadi ini belum tutup tahun ya. Untuk laporan keuangannya masih 9 bulan pertama ya, atau eh, kuartal ketiga kalau untuk Hexa. Namun untuk yang emiten lainnya ini sudah kuartal 4. Untuk penjualan alat beratnya tadi ya mendominasi 64,5% ya. Jadi memang paling besar itu adalah penjualan alat berat ya. Kemudian adalah penjualan suku cadang, ini adalah yang terbesar kedua ya, terbesar kedua setelah penjualan alat berat. Jadi memang bisnisnya 84 atau 85% ini benar-benar dari alat berat teman-teman ya. Kemudian ada jasa pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian ya ini tadi penyewaan ya, di mana penyewaan ini juga baru dimulai kemarin, ada penambahan untuk unit usaha baru, lini bisnis usaha baru ya. Jadi ini masih baru mulai ya, harapannya ini bisa menambah pendapatan dan laba dari dari Hexa kok United ya, dari Hexindo.
Nah, kalau kita cek kinerjanya teman-teman ya, karena ini benar-benar murni ya, alat berat beda dengan United Tractor yang dia ada kontraktor tambang, bahkan kontraktornya itu lebih besar daripada penjualan eh, alat beratnya. Ini murni alat berat ya, kalau kita lihat ini naik, turun, naik ya, jadi berfluktuatif dan ini memang kemarin apa kena impact ketika batu bara naik ya, karena permintaannya tentu saja ketika harga batu bara naik permintaan untuk alat berat meningkat teman-teman ya, karena kan perusahaan batu bara pada menggenjot produksinya, jadi kok yang kelimpahan barang tuh ya perusahaan batu bara, kontraktor, tongkang ya, kapal-kapal pengiriman, kemudian ini alat berat ya, alat berat juga kecipratan juga di sini teman-teman ya. Dan ini di annualize 2023, jadi ini saya menggunakan periodenya Hexa ya teman-teman ya, masih annualize 2023 karena ini baru 9 bulan pertama itu ditutup flat ya, padahal diprediksinya turun, namun ini flat, nggak tahu nanti bulan-bulan di kuartal 4-nya Hexa atau Januari sampai Maretnya ditutupnya seperti apa. Namun untuk estimasi 9 bulan pertama nih annualize adalah tertinggi ya, lebih tinggi baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi labanya teman-teman ya, all time high di tahun 2023 ini. Nah, kalau kita cek struktur pendapatannya, ini sempat menurun teman-teman ya. Di sini ini puncaknya dari 2021 ya, ini menurun di 9,2% ya untuk laba bersihnya, jadi masih oke lah ya. Ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan 2013 yang hanya 4 ya, ini sudah naik 2 kali lipatnya. Ya, sejak 2018 ini sudah mulai naik ya, naik dan ini masih bertahan ya teman-teman. Jadi kinerjanya masih bertahan di saat jumlah pendapatannya naik, strukturnya pun membaik. Ya, jadi ini bagus. Kemudian ini secara nominalnya ya 9 bulan pertama, ini saya konversi ke rupiah ya teman-teman ya, biar enggak belum menghitung ulang karena kan kita terbiasa dengan rupiah daripada US dollar. Ya, pendapatannya naik 18,5% ya, masih naik. Tadi ya laba kotornya juga masih naik dan laba bersihnya juga masih naik, teman-teman ya. Jadi ini masih menuju atau on track untuk performance tertingginya di tutup tahun 2023 ya, which is nanti sampai bulan Maret 2024. Nah, untuk valuasinya kita lihat ya, ini merupakan valuasi yang sebenarnya sudah cukup tinggi ya, dimana biasanya di perdagangan di PBV 1,28 ya, kemudian saat ini itu ada di 2,02 ya, jadi secara PBV ini memang sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Namun kalau kita lihat secara PER ini masih murah menurut saya, karena masih di bawah rata-ratanya 7,7 ya, jadi 5,8 kali, artinya dengan perusahaan seperti ini 6 tahun ke depan itu akan bisa balik modal kira-kira seperti itu dengan kinerja yang sama ya, kita tidak melihat pertumbuhan atau penurunan ya. Kalau misalnya kinerja yang sama berarti 6 tahun akan balik modal teman-teman ya, dan ini nanti kita bahas dividen ya, dividen payout-nya payout ratio-nya cukup besar sehingga ya nggak jauh-jauh beda, mungkin kisaran 10 tahun bisa balik modal dari dividen ya teman-teman ya. Nah, untuk earning yield sendiri ini juga masih di harga wajarnya teman-teman ya, di harga wajarnya. Saat ini ada di 12,9%, sempat murah nih teman-teman, tahun 2018 murah, 2021 murah ya, 2022 juga murah ya. Saat ini masih ada di harga wajarnya. Harga wajarnya adalah di 5.300 sampai 8.050 ya. Jadi harga saat ini ya memang masih ada di harga wajarnya. Tertinggi mungkin bisa sampai 8.000, itu kalau sudah lebih tinggi dari 8.000 sudah terbilang mahal ya. Kalau turun sampai di bawah 5.300 berarti bisa dibilang ini sahamnya murah. Nah, untuk dividen sendiri rutin bagi dividen teman-teman ya, rutin sekali, panjang. Jadi saya capture aja yang dari 2010 ya. Ini rutin ya, kalau dan memang ini sempat cukup besar tahun 2016 pembagian dividennya. Jadi ini modalnya ditarik semua teman-teman ya, sama ini DPR-nya lebih daripada 100% ya. Sampai yieldnya 38,7% ya. Sejak ditarik ini dia jadi hutangnya cukup lumayan nambah ya. Jadi berhutang namun masih dalam batas yang bisa ditolerir karena beban bunganya masih sangat bisa ditutupi oleh labanya teman-teman ya. Dan estimasi untuk di 2024 ini karena IPS-nya naik lagi
ya. Ini tunggu sampai Maret ya teman-teman ya. Di sini kuartal 4 Maret. Belum tahu, namun annualized-nya 1073. Kalau misalnya membagikan lagi 80% ya berarti 858 dibagi 6250 ini lumayan besar ya, 13,7%. Ya, kalau 13,7% di harga saat ini dan rutin terus setiap tahun, berarti kalau kita bagikan dengan 858 bisa 850 ya, kira-kira 7,3 tahun balik modal dari dividen. Ya, tadi teman-teman beli saham ini, misal punya uang 100 juta, itu 7,3 tahun lagi sudah balik modal dari dividen saja ya. Itu kalau direinvestasikan kembali ya teman-teman ya. Kalau tidak ya dipotong 10%, mungkin nambah 1 tahun ya, karena harus bayar pajak 10%. Nah, untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat quick ratio-nya ini di bawah 1. Ya, untuk current ratio juga 1 ini karena lagi-lagi persediaan ya. Untuk debt to equity ratio-nya ini ya meskipun saat ini adalah yang tertinggi, namun ya sekali lagi masih dalam batas tolerir ya teman-teman ya. Dan debt to equity ratio-nya ini sempat turun ya, dari kuartal 3 turun, kemudian dia kuartal 3 2023 atau dari Oktober, November, Desembernya ini naik kembali. Namun masih di bawah 1. Nah, untuk seasonality-nya sendiri cukup menarik teman-teman ya. Ini cukup menarik Hexa ini, dimana saya nggak akan lihat yang hijaunya teman-teman ya, namun justru pada saat bulan Oktober di mana dia membagikan dividen hampir malah turun ya. Jadi kalau dia pas hari come date-nya itu malah turunnya jauh sekali. Pas hari come date-nya ya ini ya. Turunnya jauh sekali. Jadi memang sedikit unik ya. Biasanya kan di ex-date ya turunnya, ini di come date-nya turunnya cukup luar biasa. Ya, dan ini tidak bagus sekali untuk teman-teman beli di Oktober. Sorry ya, kalau di Oktober awal ya, kalau di Oktober akhir mungkin oke ya, karena ini penurunan paling tajam ada di Oktober akhir ya, kemudian November turun lagi, Desember turun lagi, jadi Desember akhir adalah waktu yang bagus untuk membeli saham Hexa ya. Nah, nanti di Januari sampai September ini potensi naiknya 50% up semua teman-teman, namun yang di atas 60% ini ada di bulan Januari, kemudian ini ada di bulan April ya, ini karena April 64% karena di sini tidak bergerak ya. Kalau ini kita hilangkan itu 70%. Kemudian di September nanti ya sebelum MN1 ya, MN1 sebelum pembagian dividen karena biasanya di bulan Oktober. Ya, kemudian kalau kita cek dari struktur sahamnya tadi sudah disebutkan juga ya teman-teman ya. 3 pengendali plus beredar di masyarakat ya, totalnya 840 juta lembar saham. Kemudian ini partisipasi investor asing di sini tidak terlalu dominan ya, hanya 16,47% sejak 2022 rata-ratanya. Kemudian dari bulan April sendiri ini juga sedang buang barang ya. Kalau kita lihat 2022 buang barang, 2023 buang barang, 2024 ini masih positif, masih beli barang ya teman-teman ya. Nah, untuk kepemilikan investor retailnya seperti apa? Kita lihat ya, jumlah holdernya semakin banyak ya, dari Maret ke Maret ya, nambah 1813. Jumlah lembar sahamnya juga bertambah dan average-nya bertambah. Jadi ini yang masuk ya, investor baru yang masuk itu membawa value yang lebih besar daripada rata-rata sebelumnya teman-teman ya. Di mana rata-ratanya per Maret itu 45 juta per investor, yang masuk itu 48,2 juta per investor. Jadi ini mengangkat naik rata-ratanya. Ya, kemudian kalau kita lihat dari Februari ke Maret ini justru ada yang buang barang teman-teman ya. Mungkin karena harganya sudah naik ya, beli di bawah, dibuang ya. Ini juga berkurang ya, average-nya berkurang. Jadi memang benar-benar ada yang exit ya, dan yang exit ini kira-kira 46,6 juta per orang ya, 265 orang. Nah, kita cek ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya. Nah, ini teman-teman ya, mungkin ya yang beli di sini ya, investor retail lokal beli di sini, jual di sini ya. Bisa jadi ya. Nah, kemudian untuk perpindahannya teman-teman kalau kita lihat secara garisnya ini sedang ada distribusi. Nah, ini teman-teman di sini ya, dividen pada saat come dia turunnya juga justru malah dalam sekali. Ya, untuk benda detektor ini Maret ke Maret juga sedang big distribution. Kita lihat juga di broker summary juga sedang distribusi yang lumayan besar ya. Setahun terakhir Maret ke Maret kita lihat lebih detail. Ya, nah, untuk kepemilikan sahamnya tadi ada yang 5% teman-teman ya. HCMA itu di sini ya, Foreign CP. Ya, 5% itu adalah 20% daripada floating ya, karena 5% itu dari 850 juta, tapi kalau yang beredar
di bursa itu 214 juta, itu menjadi 20% ya. Jadi ini pengendali ada di sini foreign CP. Ya, di luar pengendali bahkan termasuk pengendali yang ini ya teman-teman, yang scriptless itu tertingginya pemiliknya adalah local ID. Ya, local ID ini paling besar karena mestinya ini bertahan karena dividen teman-teman ya. Hexa ini merupakan saham dividen karena likuiditasnya juga tidak terlalu besar dan dividennya besar-besar ya. Dividennya besar-besar. Nah, kalau kita lihat ya, investor retail lokal setahun terakhir menambah terus kepemilikannya, jadi 6,5, menambah 6,53%. Dapat barangnya dari siapa? Dari foreign IB, di mana foreign IB ini adalah pemilik terbesar kedua setelah investor retail lokal ya, di luar pengendali. Ya, dan ini saya rasa akan menghabiskan barangnya. Ya, dia buang terus ya secara rutin dan ditampung. Ini cermin ya. Kalau kita lihat ini cerminan dari foreign IB, grafiknya ini tercermin atau menjadi cermin dari lokal ID ya. Nah, jadi saya rasa ini akan menghabiskan selama lokal ID masuk terus dan membeli saham ini, akan menghabiskan. Dan bagusnya adalah reksadana asing di sini menambah teman-teman ya, beberapa bulan terakhir dia menambah kepemilikan sahamnya ya. Harapannya ini akan menjadi pemegang saham utama di Hexindo Adi Perkasa ini ya. Harapannya ya, jadi diborong terus semua, ini dia ambil ya. Supaya harganya naik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita cek dari Februari ke Maret ya, lokal ID masih buang barang, masih ada yang taking profit. Ya, kemudian dibeli oleh sekuritas paling banyak, pembelian sekuritas paling banyak, kemudian reksadana kecil ya meskipun membeli. Nah, ini foreign IB justru malah membeli balik gitu teman-teman di Februari ke Maret ya, membeli balik atau mungkin mengangkat barangnya, mengangkat harganya untuk nanti Oktober buang barang lebih banyak di harga yang tinggi ya, bisa jadi seperti itu. Namun kalau teman-teman mindsetnya dividen ya nggak perlu dikhawatirkan ya. Kalau trading ya mungkin perlu diperhatikan ya bandarmologi. Namun kalau sudah mindsetnya saya beli untuk dividen ya udah nggak usah dibahas teknikal, nggak usah dibahas bandarmologi. Yang penting dilihat aja kinerjanya semakin bagus atau tidak. Nah, untuk di Montudit sendiri bulan April ini terlihat sedang ada akumulasi kecil. Tadi kita lihat investor asing di bulan April ini sedang membeli ya. Sebentar saya lupa. Investor asing di bulan April malah sedang buang barang ya. Namun di 2024 di bulan Maret kemarin ini beli ya. Membeli di bulan Maret ya. Kalau kita lihat di bulan Maret, selama bulan Maret ini harganya naik ya. Februari ya, Maret naik ya. Jadi dinaikin oleh investor asing. Nah, jadi ini sedang ada akumulasi ya, kecil ya. Nah, tidak terlalu besar karena memang likuiditasnya tidak terlalu besar juga. Nah, untuk pola ini adalah pola teknikal per tanggal 7 September 2023. Ya, ini sebelum dividen saya memprediksi waktu itu harganya mungkin bisa naik ke 7550 ya. Kemudian dia akan turun ke 5600 setelah pembagian dividen. Dan kalau kita lihat di sini ternyata prediksi saya salah ya teman-teman ya. Dia nggak naik sampai 7550 teman-teman ya. Di 6800 saja dan turunnya pun lebih dalam karena memang naikannya nggak sampai 7550 ya. Ini lebih dalam tapi hanya sampai 5300 ya. Saya prediksi turunnya sampai 5600 dan ini mulai merangkak naik lagi sekarang ya. Dan kita lihat likuiditasnya cuma 2,4 M per hari. Jadi tidak terlalu besar ya. Harapannya apa? Ya semoga stock split lagi gitu ya. Kalau stock split lagi saya 1/10 ya mungkin likuiditasnya akan cukup menarik. Ya, dan tentu saja harganya pastinya akan naik kalau stock split ya. Biasanya saham yang stock split itulah saham yang naik terus ya. Kalau reverse stock split ya itu saham yang turun terus ya. Ini sedang merangkak naik ya. Saya yakin dia akan tetap naik terus sampai bulan Oktober nanti. Ya, jadi ini prediksinya dia akan naik mungkin ke 6.800 ya. Pelan-pelan naik bisa ke 7550 ya mungkin saja karena ini dividennya jauh lebih besar daripada sebelumnya ya. Ini kan di sini ya dividennya kemarinnya. Di sini dividennya tadi lebih besar daripada sebelumnya karena labanya naik ya estimasinya. Kira-kira itu. Kemudian terakhir kita akan membahas risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya nih naik. Kinerja jangka pendeknya juga naik ya per 9 bulan pertama di 2023 ini untuk tutup buku tahun tutup buku bulan Maret ya. Valuasinya wajar.
rutin bagi dividen dengan forecast-nya 13,7% di harga saat ini. Berpotensi naik di atas 60% di bulan Januari, April, dan September. Dan kemudian untuk Bandarmologi tadi Maret ke Maret ini sedang distribusi ya, ada foreign IP yang sedang distribusi cukup masif, ditampung oleh investor retail lokal. Dan untuk 1 sampai 5 April ini terlihat sedang akumulasi. Untuk teknikalnya tadi sedang uptrend teman-teman, dan kemungkinan akan melanjutkan uptrend sampai nanti Oktober. Ya, Oktober siap-siap menampung kalau teman-teman memang mau jangka panjang, atau dari sekarang juga nggak apa-apa, tapi biasanya harganya turunnya lebih rendah daripada harga saat ini ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Hexa ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham Hexa. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.